Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Zulma dari kelas 2 TIF dengan NIM 2355301165. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai version control, Git, dan juga GitHub, serta akan mendeploy project saya yang di rumah ke dalam Vercel nantinya. Baik, sebelumnya saya akan membahas mengenai version control. Version control sendiri merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat pada perubahan kode yang dilakukan oleh programmer ataupun para tim pengembang dari waktu ke waktu. Nah, benefit apa yang kita dapatkan ketika menggunakan version system control ini? Yang pastinya yang pertama adalah kita bisa melihat pengerjaan sebelumnya, sebelum pengerjaan project yang baru, lalu juga bisa membackup project yang sudah kita lakukan, dan juga bisa bekerja berkolaboratif dalam satu tim di dalam project yang sama. Lalu untuk version control system ini memiliki 3 jenis, yaitu pertama ada lokal, di mana lokal ini biasanya para tim pengembang akan melakukan perubahan dan juga penyimpanan perubahan tersebut pada device-nya masing-masing. Hal ini tentunya sangat memakan waktu yang banyak, di mana biasanya kita akan saling berbagi atau sharing file dengan cara menzipkan folder pengerjaan, yang pastinya hal ini tidak efisien lagi di zaman sekarang yang sudah kerja secara cloud ataupun secara online. Lalu yang kedua ada sentralisasi version dari control system. Nah, untuk sentralisasi sendiri itu dia database perubahannya, dia hanya menyatukan database perubahannya. Jadi ketika para tim pengembang ini melakukan perubahan dan mengupload perubahan tersebut, maka apabila perubahan yang dilakukan itu bersangkut pada pengerjaan tim yang lain, maka dia akan mempengaruhi pekerjaan yang lain juga. Nah, yang ketiga itu ada distribusi version control system. Untuk distribusi version system control ini, di mana nantinya pengembang akan melakukan perubahan di dalam device-nya masing-masing. Setelah dilakukan perubahan dan sesuai, maka perubahan tadi akan di-push ke dalam remote control-nya. Remote control yang akan kita gunakan kali ini adalah remote control yang sering sekali digunakan itu adalah Git, di mana Git ini bisa kita install. Setelah itu kita akan menyimpan hasil dari project kita tadi, sudah kita working directory, sudah kita simpan ke data staging-nya, lalu sudah kita commit ke local repository-nya, baru nanti bisa kita kita push ke dalam remote online-nya. Baik, untuk alur kerja dari Git itu sendiri, ada 3 yang ini, di mana Git itu untuk di lokalnya. Yang pertama adalah working directory. Working directory adalah di mana ketika kita sudah menggunakan Git, lalu kita klik itu dia git add nama folder, nama file ataupun titik, di mana berarti kita akan meng-add semua pengerjaan itu ke dalam staging area. Staging area itu adalah tempat penyimpanan sementara dari file-file yang sudah dikonfigurasi sebelumnya. Setelah disimpan sementara tadi, kita akan lakukan commit, di mana commit ini nantinya akan menyimpan perubahan tadi ke local repository-nya. Nah, setelah di local repository, agar file tadi bisa dikolaborasi dan juga bisa diakses oleh tim pengembang lainnya, kita akan push perubahan tadi ke dalam remote repository-nya. Untuk lokalnya kita akan gunakan Git, lalu untuk remote-nya akan kita gunakan GitHub. Oke, sebelumnya saya sudah melakukan penginstalan Git, di mana itu bisa kita cek dengan cara mengetikkan git min version. Oke, sudah terinstall Git version 2.49.0 di Windows 1 saya. Yang dimana harusnya di dalam folder lakoff min app ini yang berada di dalam penyimpanan C, Nopi Project, itu harusnya sudah ada Git-nya. Oke, sebelum itu saya akan melakukan Git
mengetikkan perintah git init. Oke, setelah itu kita bisa langsung cek ke dalam file yang kita punya. Di dalam C, Nopi Project, Lakov. Oke, sudah ada folder titik git, di mana biasanya folder ini merupakan hidden file. Setelah menginisialisasi git tadi di dalam project kita, kita akan git status dulu, melihat status dari file-file dalam project kita. Apakah masih ada perubahan yang belum kita tambah? Kita akan git status. Nah, tanda merah ini artinya file ini belum pernah dikenali oleh Git, karena Git tadi kan baru kita install, sementara konfigurasi ataupun perubahan yang terjadi dalam file-file ini tentunya kita lakukan sebelum kita menginisialisasi Git. Maka untuk itu kita harus mengetikkan git add agar tidak memakan waktu dengan memanggil satu-satu nama filenya, maka saya akan langsung mengetikkan git add titik. Setelah itu git add titik ini akan mengirimkan file-file merah tadi ke dalam staging area atau yang namanya penyimpanan sementara. Lalu akan kita cek lagi git status. Nah, maka ketika warnanya hijau berarti file-file tadi sudah kita pindahkan ke dalam staging area. Setelah melakukan git add, berarti kita sudah berada di lokasi staging area. Nah, maka kita akan lanjut ke penyimpanan dalam local repository-nya dengan mengetikkan git commit. Git commit min m untuk menyampaikan pesan. Maka saya akan melakukan penambahan pesan dalam folder yang sudah saya commit. Saya akan ketikkan my first desain pertama aplikasi laptop WinUp. Oke, nah karena sebelumnya saya tidak mendefinisikan siapa saya dalam git ini, maka saya harus dulu git config min global user.email. Maka saya akan memasukkan akun yang sama dengan akun yang saya loginkan di GitHub nantinya. mahasiswa.pcr. Oke, setelah itu saya akan menambahkan user.name-nya. Untuk user.name akan saya samakan namanya dengan nama saya di dalam GitHub. Setelah melakukan penginisialisasian user.email dan user.name, saya akan langsung melanjutkan commit di dalam project ini ke local repository-nya. Maka sudah berhasil. Remote repo. Supaya apa? Supaya hasil yang sudah kita lakukan ini itu bisa diakses oleh tim pengembang lainnya. Kita lakukan git push ke remote repo. Pastinya untuk remote repo-nya kita akan gunakan GitHub. Nah, pastikan di dalam VS Code-nya kita sudah menghubungkan GitHub kita ke dalam project yang kita buat. Oke, kita penyimpanan local repository. Kita akan push ini ke dalam GitHub. Pastinya sebelum kita push, kita sudah punya yang namanya repository untuk tempat kita meletakkan dari hasil commit kita tadi. Kita akan masuk ke dalam your repository dan kita buat baru, kita fullkan aja. Kita kasih namanya untuk repository ini. Saya buat Lakov. Oke, setelah itu saya private. Oke, kita bisa langsung create repositorinya. Oke, setelah itu kita bisa mengambil link remote yang HTTPS, jangan yang HSSH, karena kita akan aksesnya melalui website nantinya. Kita copy. Setelah kita copy, kita masuk
ke sini kita ketikkan git remote add origin dan kita kopikan. Kita bisa cek git remote minv, dia sedang meremote kemana. Oke, sudah pas ya, dia meremote ke dalam folder dari GitHub dengan nama usernya Nopijuma ke dalam repository yang bernama lakovminapp.git. Setelah itu, apa yang kita lakukan? Pastinya langsung kita push. Oh, karena kita belum menemukan siapa branch-nya, maka kita ikutkan dulu. Dia suruh kita menggunakan git push min set min upstream origin master. Oke, setelah mengetikkan git remote tadi, lalu kita masuk sebagai origin master, maka dia akan langsung menampilkan pop-up dari akun-akun GitHub yang akan kita gunakan. Kita pilih Nopijuma. Setelah kita pilih, maka dia akan langsung mempush semua hasil dari commit kita tadi. Kita bisa langsung cek. Lalu kita klik your repository, maka sudah ada lakovminapp. Kita bisa lihat apa saja isi dari, nah, semua sudah terpush dan juga komen dari komitnya sudah selesai dan sesuai dengan apa yang sudah dimasukkan. Setelah itu kita akan kita deploy dari GitHub ini ke dalam Vercel-nya. Setelah kita push tadi dari GitHub, kita akan masuk ke Vercel dengan login menggunakan akun yang sama dari yang digunakan di GitHub agar project tadi bisa kita tautkan sehingga kita bisa mengimport dari project yang sudah kita repository yang ada di GitHub. Oke, kita akan coba, yaitu saya tadi sudah menambahkan lakovminapp, kita import, lalu kita langsung deploy. Kita deploy tadi, berikut adalah tampilan setelah deploy-nya berhasil. Setelah berhasil, kita bisa ke domain untuk melihat hasil dari tampilan yang sudah kita deploy. Nah, berikut tampilan yang saya ambil dari ini. Logout login. Oke, baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan, penyampaian, dan juga penjelasan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.